Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi pengantar ilmu tafsir untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tafsir yang dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Nur Rahim LCMPDI. Berikut materinya. Pengantar ilmu tafsir. Secara bahasa, tafsir berasal dari kata fassaro yang berarti menjelaskan, merinci, menyingkap, menerangkan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya, hukum, dan hikmahnya. Takwil atau takwilun dari kata aul yang berarti kembali ke asal, adalah menjelaskan esensi makna sebenarnya. Meskipun secara bahasa berbeda artinya dengan tafsir, tapi sebagian mufasir mengartikannya sama dengan tafsir. Tafsir bukan Al-Quran yang mutlak kebenarannya. Kebenaran tafsir relatif, tergantung sejauh mana kesesuaiannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, jika ada sebuah tafsir yang melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sudah dipastikan tafsir tersebut itu salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah karena menyimpang. Metode penafsiran atau manhajut tafsir ditinjau dari segi bentuk penulisannya. Manhaj tafsir dibagi menjadi 4 bentuk penafsiran, yakni yang pertama tafsir tahlili atau tajzi, menganalisis atau mengurai, yaitu tafsir yang menganalisis segala aspek yang terkandung dalam Al-Quran berdasarkan urutan surah. Dilihat dari tinjauan dan kandungan informasinya, tafsir tahlili dapat dirinci menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama tafsir bi'al-maksur atau bi'al-riwayah, yaitu penafsiran yang lebih menekankan pada teks atau riwayat. Metode tafsir ini paling tua. Bentuknya ada 4, yaitu 1. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ada tafsir Al-Quran dengan Al-Hadis. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Yang keempat, tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Contohnya, tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan As-Suyuti. Kemudian, tafsir bi'ar-ra'yi, tafsir yang lebih menekankan pada rasio atau logika. Corak tafsir bi'ar-ra'yi antara lain, yang pertama, tafsir al-lughawi atau bahasa, contohnya al-mufradat oleh al-Isfahani. Yang kedua, at-tafsir al-fiqhi atau hukum, contohnya ahkamul al-Quran oleh al-Jassas, al-jami li al-ahkami al-Quran oleh al-Qurtubi. Yang ketiga, at-tafsir al-ilmi, contohnya jawahirul al-Quran oleh Tantawi Jauhari. Yang keempat, at-tafsir al-falsafi, contoh Mafatih al-Ghaib oleh Fakhr ar-Razi. Yang kelima, al-tafsir al-isyari atau isyarat tersembunyi, contohnya Ruh al-Ma'ani oleh al-Alusi. Yang keenam, at-tafsir al-adabi al-ijtimai atau tatanan sosial, contohnya tafsir al-Manar, tafsir al-Marohi, tafsir Mahmud Shaltut. Perlu diingat, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka tafsir tersebut termasuk tafsir yang terpuji. Akan tetapi, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tafsir tersebut adalah tafsir yang tercela, seperti sudah saya sampaikan pada sebelumnya. Yang kedua, tafsir maudhu atau tematik, yaitu tafsir yang menganalisis segala aspek yang terkandung dalam Al-Quran berdasarkan tema pembahasan. Dari segi cakupan pembahasannya, tafsir ini terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, tafsir yang membahas tema tertentu dalam surah tertentu. Yang kedua, tafsir yang membahas tema tertentu dalam Al-Quran. Contoh, Al-Insan fi Al-Quran oleh Abbas Muhammad Al-Aqdad, Ar-Riba fi Al-Quran oleh Al-Maududi, tafsir maudhu'i atas berbagai persoalan umat oleh Muhammad Quraisy Shihab, tema pokok Al-Quran oleh Fadlur Rahman, dan lain-lain. Yang ketiga, tafsir ijmali atau global, yaitu tafsir yang mengungkapkan makna secara garis besar atau global. Misalnya, tafsir Al-Quran oleh Farid Wajid, Al-Wasat oleh Majmu' Buhus al-Islamiyah. Kemudian metode tafsir yang keempat adalah tafsir al-muqarin, yaitu tafsir yang menggunakan cara komparasi atau
yang kita kenal perbandingan, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lainnya yang memiliki kemiripan. Berikutnya syarat mufassir. Mengingat pentingnya peran mufassir dalam menjelaskan Al-Quran, maka syarat seorang mufassir adalah 1. Memiliki integritas sebagai muslim sejati, yakni memiliki akidah yang benar dan mantap, akhlak yang baik, jujur, adil, dan menjaga muru'ah atau kehormatan diri, serta menjalankan segala ketentuan agama di bidang ibadah dan muamalah. 2. Memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik, nahwu, sorof, sastra atau balaghah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang baik mengenai ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu kaidah-kaidah dan dasar-dasar penafsiran, asbab an-nuzul, tertib an-nuzul, munasabah atau korelasi antara ayat dan antara surat. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai ilmu-ilmu hadis seperti sahih, hasan, dan dhaif, dan ilmu usul al-fiqh. Yang keempat, untuk tafsir tematik, mufassir harus menguasai pengetahuan dasar sekitar tema atau masalah pokok yang akan dibahas. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.